Jokowi nggak ngerti sejarah dasar Indonesia ini, sehingga dia berkhianat terhadap tujuan dan bentuk yang diinginkan oleh Republik Indonesia dengan membuat dinasti. Jadi ketidaksukaan terhadap dinasti Jokowi ini makin lama makin meningkat. Makanya saya sama Rocky rumuskan tagline kita, turunkan harga bersama Rocky. Ya, dia nambah satu kalimat. Biar jelas. Ya, Rocky Gerung. Oke. Turunkan harga dan keluarga agar supaya rakyat kita berwibawa. Oke, Bang Rizal, sebagai opening statement Bang Rizal, apa observasi Bang Rizal melihat situasi current situation saat ini? Silakan Bang. Tadi siang saya rapat dengan kawan-kawan, hampir semuanya sangat gembira. Oke. Sangat gembira bahwa ternyata perubahan akan segera terjadi. Oke. Seperti saya pernah katakan, kalau kita ingin perubahan, ingin Jokowi turun, tapi kalau kondisi objektifnya belum matang, ya nggak bisa. Tapi kalau kondisi objektifnya sudah matang, kita tidak mau perubahan, tetap akan terjadi perubahan. Oke. Nah, cuman persoalannya ada leadership apa enggak? Karena kalau enggak bisa Oke, saya potong sedikit sebelum leadership. Jadi menurut Abang kondisi objektifnya udah matang nih? Sudah sangat matang. Oh, sudah sangat. Oke, silakan. Karena ada tiga hal. Satu, harga-harga naiknya luar biasa tingginya, terutama harga beras pernah naik sampai 15.000. Memang di beberapa lokasi turun karena di lokasi itu ditumpahin beras murah. Oke. Tapi tidak akan bisa membuat seluruh Indonesia, karena kalau itu terjadi perlu 3 juta ton beras dan mereka nggak punya stoknya. Mereka itu bulog ya? Bulog ya. Nah, seperti Refli ketahui, Bung Karno jatuh karena soal beras salah satu. Oke. Pak Harto salah satu karena beras. Dan mereka melakukan beberapa blunder. Misalnya pada awal kenaikan harga beras di salah satu dua kota, mereka tidak segera padamkan. Dalam zaman online gini, kalau satu daerah naik 15.000, daerah lain tuh dengan cepat naik. Dan stok nggak cukup. Yang kedua, mereka melakukan blunder, melarang pembelian beras lebih dari 2 kali 5 liter, 5 kilogram. Itu membuat golongan menengah menjadi panik, justru melakukan panic buying, malah beli stok beras yang berlebihan, sehingga stok juga berkurang. Nah, yang ketiga, mereka terus-menerus menaikkan harga BBM. Dan ini menyangkut 200 juta pengendara sepeda motor di Indonesia. Yang ketiga, listrik juga naik. Dan yang kedua, kalau Refli nggak pernah bayar 1 hari aja terlambat, diancam dimatiin listriknya. Saya pernah diancam kok. 1 hari telat bayar, diancam rumah kita mau dimatiin. Ini betul-betul lebih kapitalis dari kapitalis. Di negara kapitalis itu dikasih 1 bulan untuk orang nyicil.
Di Indonesia selama Rizal Ramli jadi Menko di berbagai kabinet selalu kita atur 2 bulan. Rakyat nggak kemana-mana kok. Ini betul-betul satu hari diancam, ya, sama sekali tidak manusiawi. Ya. Nah, biaya pendidikan juga sangat-sangat mahal hari ini. Jadi harga-harga kalau Refli tanya itu naiknya luar biasa. Dulu tidak pernah rakyat itu kalau beli beras biasanya minimum 3 liter, 5 liter. Hari ini 10% rakyat kita yang paling bawah, Refli, beli beras 2 kali satu hari. Pagi-pagi dia beli 0,5 liter buat makan siang. Sore dia tungguin suaminya bawa uang untuk beli 0,5 liter berikutnya. Ini belum pernah terjadi kecuali zaman Jokowi. Cuman berita-berita kenaikan harga ini ditutup oleh media resmi. Nah itu yang saya merasa kok nggak ngerti kita ya. Ya, karena media resmi dikasih iklan, ya kan, supaya nutup berita-berita tentang kenaikan harga. Nah yang kedua, keinginan Jokowi untuk membuat dinasti kerajaan, saya nggak sebut dinasti, mungkin rakyat biasa nggak ngerti kerajaan. Itu satu bertentangan dengan sejarah Indonesia. Ya. Tadi itu dimensi ekonominya tadi ya. Nah ini dimensi politiknya. Iya kan? Ya. Tokoh-tokoh kemerdekaan kita berjuang untuk republik. Raja-raja, putra-putranya disekolahkan di Eropa. Mereka ngerti bahwa republik pilihan yang lebih baik. Jadi ketika membentuk Republik Indonesia, hanya berapa orang yang setuju dengan kerajaan? Ya, minoritas. Ya. Mayoritas itu maunya republik. Dan rakyat berjuang, ya, fisik maupun jiwanya. Raja-raja nyumbang untuk pembangunan republik. Raja Siak, Raja Jogja, 500 juta gulden, Raja Ternate. Jokowi nggak ngerti sejarah dasar Indonesia ini. Sehingga dia berkhianat terhadap tujuan dan bentuk yang diinginkan oleh Republik Indonesia dengan membuat dinasti. Nah, yang lain-lain pada bikin dinasti juga, SBY, Megawati, tapi dalam partainya doang, ya, mereka tidak menggunakan kekuasaan kepresidenan untuk membangun dinasti. Nah, Jokowi ini lebih vulgar, lebih brutal, bahkan dibandingkan dengan Pak Harto. Ya, tidak hanya mau uangnya dari KKN, ya, lewat penyogokan anak-anaknya, tapi juga lewat membangun dinasti kerajaan. Ini pengkhianatan terhadap cita-cita Republik Indonesia merdeka. Nah, seperti diketahui reaksinya luar biasa besar, termasuk daripada pemuja-pemuja Jokowi selama ini tiba-tiba balik badan. Iya kan? Jadi ketidaksukaan terhadap dinasti Jokowi ini makin lama makin meningkat. Makanya saya sama Rocky rumuskan tagline kita. Turunkan harga bersama Rocky. Ya, dia nambah satu kalimat. Biar jelas. Ya, Rocky Gerung. Turunkan harga dan keluarga agar supaya rakyat kita berwibawa. Ya, turunkan harga dan keluarga agar bangsa kita berwibawa. Itu tagline. Kalau gitu saya tahu ada pantun tuh. Pantunnya main-main. Penyanyi Amerika namanya Lady Gaga. Sukanya makan sop iga. Indonesia itu untuk warga, bukan untuk satu keluarga. Oke, silakan. Nah, yang ketiga adalah makin jelas bahwa Jokowi itu merupakan anteknya Beijing atau boneka Beijing. Ini aspek internasional. Aspek internasional. Tadi ya kan? Ekonomi, politik, dan internasional ini ya. Berbagai penolakan di daerah terhadap investasi Tiongkok itu biasanya berakhir dengan
vulgar, berakhir dengan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa Indonesia, ya, dan rakyat bereaksi. Wali kota di Gorontalo atau bupati di Gorontalo yang terlalu pro investasi Tiongkok dibakar kantornya sama rakyat. Oke. Dan yang kedua, upaya Jokowi untuk membersihkan Rempang itu tidak boleh dilepaskan dari kenyataan waktu Jokowi terpilih sebagai presiden 2014, dia berjanji kepada Xi Jinping untuk membuat pelabuhan besar supaya bisa dipakai oleh armada Angkatan Laut Cina di Medan. Ditolak oleh gubernur waktu itu yang sipil. Diganti sama yang militer juga ditolak, dan sampai hari ini nyaris nggak mungkin bangun di Medan karena masyarakatnya pasti reaksinya lebih keras. Nah, ketika Jokowi ketemu Xi Jinping di Chengdu baru beberapa bulan yang lalu, dia sepakat bahwa Rempang harus dibersihkan, ya kan, dari penduduk. Loh, itu kan pertanyaan aneh. Kalau hanya mau bikin pabrik kaca paling besar di dunia, ya 2.000 hektar, 1.000 hektar udah luar biasa. Kasih penduduk lokal 2.000 hektar udah seneng. Ini dia mau bersihkan 17.000 hektar, ya, supaya bersih dari penduduk lokal. Itu bertentangan dengan hak azazi, bertentangan dengan hak-hak adat dan hak tanah rakyat. Tapi yang paling penting, karena Xi Jinping Cina mau pakai Rempang sebagai basis pangkalan militer dan intelligence Cina di Selat Malaka. Ini confirm tuh Bang? Ya, karena kalau siapa yang menguasai titik strategis di Selat Malaka, kalau ada perang, itu pasti akan menang karena 80% trade di dunia itu melewati Selat Malaka. Jelas-jelas Jokowi manut dengan permintaan dari Beijing. Ya, bahkan dia ibu kota baru, dia minta desainernya dari Beijing, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Jokowi betul-betul antek Beijing. Nah, 3 kombinasi ini, satu ekonomi, politik, rakyat yang susah, politik, kerajaan yang ingin dibangun, antek Beijing. Ini 3 formula kejatuhan Jokowi dalam waktu tidak lama lagi.